Hei Kainama, ada yang komentar begitu. Nasibmu, itu komentar dari saudara kita di sebelah. Nasibmu, ingat ya, nasibmu akan mirip seperti insan Mokoginta katanya. Saya aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati semua, para tuan guru, para puan guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena tadi sudah diwakili oleh Bunda Hini Monika, sudah disebutkan satu persatu, termasuk oleh Bunda Shani, tadi sudah disebutkan semuanya. Kami muliakan semua para asatidz dan ustadzat sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami merasakan semangat, aura yang bergelora yang begitu luar biasa. Saya pernah dikasih tahu oleh Ustadz Insan Mokoginta, kalau kita datang ke Sulawesi Utara, apalagi ke Sangihe, maka pasti getaran-getaran semangat itu tidak terkalahkan, tidak ada di daerah-daerah lain. Dan kalau misalnya ada pintu Doraemon, mungkin saya, Ustadz K, Ustadz Haris Tobing dan lain sebagainya mungkin hampir tiap hari masuk sini, Ustadz. Masya Allah, jauhnya luar biasa. Kami harus melewati kapal laut yang sewaktu-waktu kalau misalnya kaptennya itu iseng ya bisa jadi tenggelam. Hadirin sekalian, Ustadz Insan LS Mokoginta, kami semua hanya meneruskan beliau. Saya di sini bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa, hanya mendapatkan warisan dari tugas Ustadz Insan LS Mokoginta yang beliau meninggal dalam keadaan sholat. Dan CCTV masjid beliau, CCTV tempat masjid beliau sholat itu merekam, qadarullah ya, merekam ketika beliau meninggal dalam keadaan sholat ba'da maghrib, saat sebelum salam. Insya Allah saat, kalau sebelum salam, saat tahiyat akhir itu berarti mungkin saat syahadat. Alangkah mulianya beliau, bahkan sampai beliau dianugerahi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah terindah, meninggal saat sholat. Bukan main-main. Tidak semua orang bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bahkan Ustadz Kainama pun sering tampil di YouTube. Saya pernah membaca komen yang sampai saat ini saya ingat selalu. Hei Kainama, ada yang komentar begitu. Nasibmu, itu komentar dari saudara kita di sebelah. Nasibmu, ingat ya, nasibmu akan mirip seperti insan Mokoginta katanya. Saya aminkan, berarti itu doa positif. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita semuanya diberikan meninggal nantinya ke depan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin, menjadi ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang melelahkan, pekerjaan yang lebih berat dan jauh lebih mulia dan jauh lebih menguras akal pikiran daripada mengurus perusahaan. Namun lebih dari itu, pengurus dari MCN Hagia Sophia terutama di Sulawesi Utara adalah mayoritas ibu-ibu perempuan. Dan mereka bukan hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga mengurus dakwah. Alkisah, ada seorang laki-laki
seorang pria yang dia kemana-mana selalu men-tracking istrinya. Jadi saking sayangnya kepada istrinya atau saking apanya ya, dia selalu men-tracking. Men-tracking itu apa, Ustaz? Selalu mencari, melacak keberadaan istrinya. Jam 8 pagi dia berangkat ke kantor. Sampai kantor jam 9, jam 10, telepon istrinya. Assalamualaikum. Lagi di mana ya, sayang? Jawab istrinya, di rumah. Di mana? Di rumah. Coba nyalakan blender dong. Dinyalakan blendernya. Begitu. Besok lagi. Setiap hari begitu. Kadang jam 10, kadang jam 11. Sayang, di mana? Di rumah. Nyalakan blender dong, ngecek. Artinya kalau sudah nyala blender itu berarti di rumah beneran. Tes. Nyalakan blender dong. Ini. Oh iya, sudah. Oke. Setiap hari begitu. Tes. Dan akhirnya suatu hari suaminya itu berangkat ke kantor jam 8. Jam 10 dia mendapatkan tugas dari bosnya yang laptopnya ketinggalan. Akhirnya dia balik. Dia segera balik tuh ke DP rumah dan untuk ambil laptop. Ternyata di rumahnya hanya menemui anaknya, tidak ada istrinya. Istrinya kemana? Nanya itu ayahnya. Nah, mana mamamu? Nggak ada. Kemana? Tadi keluar bawa blender. Masya Allah. Seperti itu maksudnya. Yang diurusi adalah ya begitu-begitu. Tapi alhamdulillah para pengurus MCN Ayah Sofia yang diurusi adalah mayoritas urusan dakwah. Masya Allah. Ini kisah terakhir bahwa saudara saya itu kaya raya. Dia merintis perusahaan mulai dari usia muda sehingga di usia 45 tahun dia akhirnya memiliki perusahaan besar. Perusahaannya itu terjun di bidang jual beli hotel. Jadi ada hotel dijual, dia beli. Ada rumah makan dijual, dia beli. Bahkan ada kapal tongkang apa namanya? Ada kecelakaan, dia beli. Ada kapal laut, kapal feri guling, dia beli. Jadi pekerjaannya begitu. Dia beli, dia jual. Dia beli, dia jual. Saking kayanya, duitnya banyak. Dia mulai dari nol. Mulai dari miskin, tidak ada doi. Dan akhirnya di usia 45 tahun dengan kekayaan yang luar biasa itu, dia membangun rumah besar, rumah impiannya. Dan terus terang mobilnya banyak, DP Auto P banyak, P bagus. Dan dia ingin membangun rumah. Dia sudah punya rumah, rumahnya bagus, rumahnya besar. Akhirnya di depan rumahnya itu ada tanah di Surabaya itu. Ada tanah, bukan tanah, rumah orang tetangganya yang dijual. Tetangganya butuh doi. Dia beli itu rumahnya, rumah tetangganya itu. Rumah besar, dia beli, dia robohkan rumah itu. Karena DP rumahnya nggak cocok dengan DP hati. Jadi saking banyaknya doi, rumah tetangga dijual, dia beli, dia robohkan. Dia bermimpi ingin membangun rumah yang besar sesuai dengan impiannya. Saya datang ke sana, bertemu dengan saudara saya itu. Mas, gimana? Kok mau bangun rumah seperti apa? Saya ingin bangun rumah seperti ini. Nanti 3 lantai, nanti setiap lantai ada begini. Terus lanjut beberapa bulan kemudian, saya datang lagi ke rumahnya. Alhamdulillah rumahnya selesai dibangun. Rumahnya temboknya itu marmer dari Eropa. Karena kan pekerjaan dia jual beli hotel, jadi ada hotel yang marmer itu dia pasang di rumahnya itu. Kayunya itu kayu yang terlarang. Kayu apa? Kayu ulin yang sekarang sudah mulai dilarang dijual. Dia bisa dapat
kayu ulin yang semakin kena air semakin kuat itu. Kayu tahan lama itu sampai kiamat mungkin ya. Kemudian kulkasnya itu, kulkas yang besar, skala untuk restoran besar itu, yang kalau dibuka begini, 2 pintu begini, kalau dibuka, seperti membuka ruangan besar ya, gedung begitu, kulkasnya begitu. Padahal ya rumah tangganya rumah tangga kecil, anaknya cuma 3. Dia menceritakan kepada saya, ini rumah saya sekarang begini. Arsiteknya itu mendatangkan dari arsitek mahal dari Jakarta, dan tidak boleh pulang itu arsiteknya. Dia jadikan mandor sampai rumahnya selesai. Akhirnya saya turut senang sekali dengan keberhasilan dia membangun rumah impiannya itu. Setelah itu dapat 2 minggu setelah rumahnya berhasil sesuai impiannya itu, dia akhirnya datang ke masjid sholat maghrib. Setelah sholat maghrib biasanya ada kajian, ada ustadz di situ ngisi ceramah. Dia izin kepada para jamaah untuk nyanda bisa ikut karena lantaran DP punggung sakit. Katanya begini, aduh mohon maaf, punggung saya sakit, saya ingin pulang. Dan dia pulang, dia tidur, dia pamit tidur kepada istrinya, dan di ba'da isya dia meninggal dunia. Artinya apa? Artinya membangun perusahaan besar, membangun rumah impian, DP UTP banyak dan lain sebagainya, hanya untuk apa? Yang nintal kita. Ya begitulah kehidupan. Sejatinya kehidupan ini cuma satu seret. Ya, kalau bahasa Jawa itu satu seret begini, seret, cuman sebentar. Hidup ini cuma sebentar. Dan marilah kita isi perjuangan di MCN Hagia Sophia ini dengan niat ibadah, dengan niat hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi sisa umur kita untuk menuju kehidupan masa depan di akhirat untuk mendapatkan syurga. Hadirin sekalian, saya akhiri dengan tadi ada permintaan ya, simbolik. Sebenarnya saya malu begini nih. Bantuan simbolik kepada siapa kira-kira bunda ini? Dari kami, insya Allah sementara ada semen 100 sak untuk masjid Sekretariat Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Masjid Al-Hijrah. Nanti kalau misalnya ada tambahan, insya Allah akan kami sampaikan. Biasanya ada tambahan-tambahan lagi dari para donatur kita. Terus kemudian ada sumbangan wireless ke semua tingkat pengurus Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sudah ada, diserah terimakan atau nyanda? Boleh, foto-foto. Oke, baik. Dan yang ketiga, bantuan persaudaraan dari MCN Hagia Sophia untuk anggota Rebana. Anggota Rebana, perwakilan saya. Demikian kami diakhiri dengan simbolik saja. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.